Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Hari ini kita akan belajar mengenai kejadian majemuk. Yang belum like dan subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Kejadian majemuk merupakan kejadian yang dibentuk dengan cara mengombinasikan dua atau lebih kejadian sederhana. Notasi yang biasa digunakan untuk mengombinasikan beberapa kejadian adalah di sini ada notasi dari irisan. Disebut juga irisan dan seperti huruf U. Jadi kalau irisan itu seperti huruf N. Jadi seperti huruf N. Kalau seperti huruf U ini yang dinamakan dengan gabungan. Jadi mudah ya untuk mengingatnya. Irisan N berarti nanti lambangnya seperti huruf N, gabungan U berarti seperti huruf U, itu lambangnya. Ada dua aturan dalam kejadian majemuk. Yang pertama, aturan penjumlahan nanti terdiri dari kejadian saling lepas dan kejadian tak saling lepas. Kemudian yang kedua, aturan perkalian yang terdiri atas kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Jadi kalau penjumlahan itu saling lepas, kalau perkalian saling bebas. Jadi lepas dan bebas, penjumlahan dan perkalian. Nanti kalau penjumlahan itu biasanya dinotasikan dengan huruf N tadi, seperti huruf L atau irisan. Kalau perkalian, kalau penjumlahan itu gabungan seperti huruf U, kalau perkalian itu seperti huruf N nanti notasinya. Untuk aturan penjumlahan, pada dua kejadian yang tidak saling lepas, peluangnya adalah ini. Jadi P A gabungan B, bacanya gabungan ya. Jadi di sini P A gabungan B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Jadi di sini nanti ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Maka di sini ada irisannya. Jadi kalau anggota himpunan A itu ada yang sama dengan anggota himpunan B, maka nanti pasti ada irisannya. Itu dinamakan kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau anggota himpunan AA itu tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B atau irisannya di sini dikatakan tidak ada. Nah, ini himpunan kosong irisannya. Maka nanti peluangnya PA irisan B berarti 0 karena di sini tidak ada anggota A irisan B, jadi peluangnya pasti nanti hasilnya 0. Nah, karena peluang A irisan B itu 0 sehingga itu dinamakan kejadian saling lepas. Nah, untuk kejadian saling lepas, PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, jadi ciri khusus untuk aturan penjumlahan itu menggunakan kata atau. Jadi nanti kalau di soal itu ada atau gitu pasti nanti pakainya gabungan dan di sini tandanya penjumlahan. Ini untuk aturan penjumlahan. Langsung ke contoh soalnya saja. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul angka prima atau genap. Sekarang kalau dadu dilempar sekali berarti itu ruang sampelnya. Ini berarti dadu itu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sehingga di sini NS-nya berarti ada 6. Kemudian di sini kejadiannya muncul angka prima atau genap. Nah, di sini pasti ada kata atau. Kalau atau tadi berarti pasti simbolnya seperti huruf U dan operasinya penjumlahan. Ini untuk meniteni kalau ada atau itu berarti nanti tandanya plus. Nah, sekarang misal di sini muncul angka prima, saya misalkan A. A itu kejadian
muncul angka prima, berarti nanti anggota himpunan A yaitu berapa? 2, 3, 5. Ini bilangan prima. Kemudian B, maka di sini NA-nya ini ada 3. Kemudian B, misal B itu kejadian muncul angka genap, berarti himpunan dari B itu 2, 4, dan 6. Sehingga di sini NB-nya, banyaknya anggota himpunan B ada 3. Nah, sekarang dari anggota himpunan A, adakah yang sama dengan anggota himpunan B? Nah, ternyata ada, yaitu di sini angka 2. Jadi di sini terdapat A irisan B. Jadi anggota A juga menjadi anggota B. Itu ditulisnya A irisan B. Berarti di sini anggota A irisan B yaitu hanya 2. Sehingga di sini NA irisan B sama dengan 1. Berarti untuk dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul angka prima atau genap itu merupakan kejadian tidak saling lepas karena di sini ada irisannya. Kalau ini misal tidak ada irisannya, berarti itu kejadian saling lepas. Kemudian sekarang masuk ke rumus saja. P tadi rumusnya sini. PA gabungan B itu rumusnya PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA itu rumusnya apa? NA dibagi NS. PB ini rumusnya NB dibagi NS. PA irisan B rumusnya sama, NA irisan B dibagi NS. Ini rumus dari peluang. Nah, sekarang tinggal dimasukkan NA-nya berapa? 3 dibagi NS-nya 6 ditambah NB-nya 3 per NS-nya 6 dikurangi NA irisan B itu 1 dibagi NS-nya 6. 3 ditambah 3 dikurangi 1, maka di sini hasilnya 5/6. Dan ini merupakan kejadian tidak saling lepas. Karena di sini ada irisannya. Nah, itu untuk penyelesaian soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, sebuah kartu secara acak dari satu set kartu bridge, tentukan peluang terambil A. Kartu king atau kartu berwarna hitam, kemudian kartu wajik atau kartu as, yang C. Kartu bernomor 6 atau kartu as. Nah, ini semuanya dihubungkan dengan kata atau. Berarti ini aturan penjumlahan dan nanti rumusnya pakai operasi penjumlahan. Sekarang dari satu set kartu bridge itu seperti kartu remi. Itu kalau satu set ada 4 tipe, yaitu ada hitamnya ada keriting sama daun waru, kemudian merahnya itu ada bata dan hati. Itu masing-masing ada 13. Jadi 13 kali 4, maka di sini NS-nya itu ada 52. Jadi itu terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian J, H, K, as. Nah, itu ya. Jadi totalnya ada masing-masing ada 13 karena ada 4 macam, jadi NS-nya 52. Kemudian sekarang yang A. Yang A itu misal di sini A itu kejadian terambil kartu king
atau K, itu berarti himpunan dari Na-nya berarti ada king hati, ada king bata, ada king keriting, dan ada king waru. Berarti Na-nya ada 4. Kemudian kartu berwarna hitam, misal di sini B kejadian terambil, oh ini tadi terambil kok ya. Kejadian terambil kartu hitam. Berarti di sini NB-nya hitamnya karena ada 2 jenis dan masing-masing 13, berarti ada 26. Sehingga di sini PA gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, untuk kejadian A dan B ini tadi ada ndak irisannya? Ada ya, irisannya dari soal yang A ini tadi. Untuk A irisan B ini sama dengan kartu hitam king. Ada ndak? Ada. King keriting itu kan hitam, dan king daun waru itu juga hitam. Berarti yang menjadi anggota A dan dia juga menjadi anggota B itu ada 2. Jadi ini N-nya ya. Ini jumlahnya Na irisan B itu ada 2. Sehingga di sini nanti PA itu rumusnya Na dibagi NS ditambah NB dibagi NS dikurangi Na irisan B dibagi NS. Na dibagi NS, Na-nya tadi berapa? Na-nya 4 dibagi 52 ditambah 26 dibagi 52 dikurangi 2 dibagi 52. Sehingga di sini hasilnya 28/52. Jadi untuk soal yang A hasilnya 28/52. Ini juga merupakan kejadian tidak saling lepas karena di sini ada irisannya. Nah, untuk B nanti silahkan kalian coba dan hasilnya kalian kerjakan di kolom komentar. Untuk yang C sekarang, kartu bernomor 6, misal ini saya kejadian ya sama aja A kejadian terambil kartu nomor 6. Berarti nomor 6 itu ada berapa? Ada 4. Ada 6 hati, 6 bata, 6 keriting, dan 6 daun waru. Ada 4 ya. Berarti Na-nya ada 4. Kemudian B, kejadian terambil kartu as. Berarti di sini banyaknya himpunan B ada 4. Sama. Nah, sekarang ada enggak anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B? Tidak ada. 4 dan as tidak ada. Berarti di sini untuk Na irisan B ini tidak ada, berarti 0 ya. Tidak ada irisannya. Maka di sini untuk peluangnya berarti ini merupakan kejadian saling lepas. Berarti di sini PA gabungan B nanti langsung aja PA ditambah PB. Sehingga di sini PA-nya itu Na dibagi NS ditambah NB dibagi NS. Sehingga Na-nya di sini 4/52 ditambah 4/52. Sehingga hasilnya 8/52. Ini untuk penyelesaian soal yang C. Kemudian selanjutnya diketahui A dan B merupakan 2 kejadian tidak saling lepas. Berarti kalau tidak saling lepas tadi rumusnya apa?
gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Di sini sudah diketahui PA-nya 0,82 ditambah PB-nya 3/4 atau 0,75. PA irisan B-nya ditanyakan. Untuk PA gabungan B di sini 0,90. Nah, mudah saja nanti tinggal 0,90 sama dengan ini dijumlahkan 1,57 dikurangi PA irisan B. Ini saya pindah ruas, berarti 0,90 dikurangi 1,57 sama dengan negatif PA irisan B. Sehingga di sini negatif 0,67 sama dengan negatif PA irisan B. Sehingga di sini PA irisan B ini hasilnya 0,67. Jadi sudah ketemu ya. Nanti mudah saja tinggal kalian masukkan ke rumus kejadian tidak saling lepas. Kemudian selanjutnya, setelah tadi aturan penjumlahan, sekarang aturan perkalian. Nah, untuk aturan perkalian nanti ada kejadian saling bebas dan kejadian tak saling bebas atau bersyarat. Untuk kejadian saling bebas, jika nanti kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh munculnya kejadian lainnya. Jadi, tidak ada hubungan antara kejadian satu dan kejadian dua. Jadi kejadian A dan B itu disebut saling bebas jika dan hanya jika. Nah, ini jika PA irisan B itu sama dengan PA dikalikan PB. Jika nanti PA irisan B ternyata hasilnya tidak sama dengan PA kalikan PB, berarti itu bukan kejadian saling bebas. Nah, nanti untuk kejadian saling bebas nanti biasanya di soal itu kata-katanya dan. Kalau tadi itu aturan perkalian atau kalau aturan penjumlahan itu atau kalau aturan perkalian itu biasanya dihubungkan dengan dan. Sekarang contoh dari kejadian saling bebas. Dua dadu dilempar bersama jika A merupakan kemunculan angka 4 pada dadu pertama dan B merupakan kejadian muncul angka 4 pada kejadian kedua, apakah kejadian A dan B merupakan kejadian saling bebas? Nah, sekarang kita lihat dulu NS-nya berapa untuk dua buah dadu dilempar bersama. Kalau dua buah dadu itu kita harus membuat tabel terlebih dahulu ya. Ini ya agak lama ini tadi. Tidak apa-apa. Jadi ini di sini dadu pertama, ini dadu kedua. Ini untuk dadu pertama itu 1 2 3 4 5 6. Kemudian untuk dadu kedua juga sama 1 2 3 4 5 6. Jadi ini merupakan ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu. Jadi di sini 1 1, kemudian 1 2 1 3, nggak apa-apa. Ini 1 4, kemudian 1 5 1 6. Di sini berarti 21, ini 31, ini 3, oh maaf, ini 41, ini 51, ini 61.
ini 32, kemudian 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, kemudian di sini 52, 53, 54, 55, 56, dan di sini 62, 63, 64, 65, 66. Jadi ini ruang sampel untuk pelemparan 2 buah dadu. Ada 36 ruang sampel. Jadi di sini NS-nya ini ada 36. Nah, untuk kejadian yang A, misal ini A merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu pertama. Kejadian himpunan dari A ini berarti muncul angka 4 pada kejadian pertama. Ini berarti angka 4 yang pertama, berarti ini ya. Jadi ini muncul angka 4 pada kejadian pertama. Berarti di sini himpunannya itu 41, 42, 43, 44, 45, kemudian 46. Jadi untuk PA-nya, NA-nya di sini ada 6. Sehingga peluang dari A ini berarti NA dibagi NS 6/36 atau 1/6. Kemudian anggota himpunan B. Anggota himpunan B di sini merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua. Berarti ini. Nah, berarti di sini himpunan B itu 14, kemudian 24, 34, 44, 54, dan 64. Sehingga di sini NB-nya itu ada 6, PB-nya NB dibagi NS berarti 6/36 sama dengan 1/6. Ini untuk PB. Kemudian ada ndak irisannya dari anggota A, apakah ada yang sama dengan anggota B? Ternyata ada. A irisan B di sini ada 1, yaitu 4,4. Jadi pada kejadian pertama muncul angka 4, pada kejadian kedua juga muncul angka 4. Sehingga di sini NA irisan B ini sama dengan 1. Kemudian PA irisan B sama dengan NA irisan B1 dibagi NS-nya 36. Nah, setelah itu, ini tadi pertanyaannya, apakah kejadian A dan B merupakan kejadian saling bebas? Tadi kalau kejadian saling bebas, ini PA irisan B itu sama dengan PA kalikan PB. Nah, di sini sama ndak hasilnya? Berarti nanti ini PA irisan B di sini sudah ketemu berapa? 1/36. Sama dengan PA-nya berapa? PA-nya tadi 1/6. PB-nya berapa? PB-nya juga 1/6. 1/6 kali 1/6 apakah sama dengan 1/36? Ternyata sama. Jadi karena di sini hasilnya sama, maka di sini A dan B merupakan kejadian saling bebas. Nah, itu untuk soal aturan perkalian yang merupakan contoh
kejadian saling bebas, karena hasilnya ternyata PA irisan B itu sama dengan PA dikalikan PB, maka A dan B merupakan kejadian saling bebas. Kemudian ini ada contoh kejadian saling bebas lagi. Diketahui PA 3/5, PB 2/3, PA gabungan B 13/15. Apakah A dan B merupakan kejadian saling bebas? Nah, ini nanti berarti dari soal gabungan tadi, PA gabungan B, tadi rumusnya PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA gabungan B-nya di sini 13/15 sama dengan PA-nya 3/5 ditambah PB-nya 2/3 dikurangi PA irisan B. Nah, ini saya samakan penyebutnya, saya per 15 berarti 9/15 ditambah 10/15 dikurangi PA irisan B. Sehingga di sini 13/15 sama dengan 19/15 dikurangi PA irisan B. Maka di sini PA irisan B sama dengan 19 dikurangi 13 yaitu 6/15. Nah, ini baru ketemu irisannya, PA irisan B. Sekarang kalau dia kejadian saling bebas, tadi rumusnya apa? Kalau dia itu saling bebas, berarti PA irisan B sama dengan PA dikalikan PB. PA irisan B di sini berapa tadi? 6/15 sama dengan PA-nya 3/5 dikalikan 2/3. Apakah hasilnya sama? Di sini ternyata hasilnya sama. Nah, karena sama berarti di sini A dan B itu saling bebas. Nah, caranya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk aturan perkalian ada yang kedua, yaitu kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Jadi di sini dua kejadian dengan kejadian yang satu saling mempengaruhi kejadian yang lain. Maka dikatakan dua kejadian itu tidak saling bebas. Kalau tadi saling bebas, sekarang tidak saling bebas. Misal di sini diketahui kejadian A dan B, peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Jadi A dulu baru B, nanti dinotasikan dengan ini. Peluang B dengan syarat A telah terjadi adalah ini rumusnya, B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu itu sama dengan PA irisan B dibagi PA. Jadi yang terjadi lebih dahulu ini dituliskan di belakang. Misal nanti yang B terjadi lebih dahulu, berarti nanti rumusnya PA dengan syarat B, ini rumusnya nanti berarti dibalik. PA irisan B ini untuk sama dibagi di sininya PB. Nah, bedanya ini, pembaginya ini yang beda. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.